Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusan yang ingin dijalani oleh teman-teman semua. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai perbedaan dari pedagang dengan pebisnis. Perbedaan yang pertama antara pedagang dengan pebisnis atau pengusaha. Yang pertama, eh, pedagang kebanyakan ownernya masih turun eh, untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan operasional. Itu sebagai contohnya kita bisa ambil seperti pecel lele yang ada di pinggir jalan, sate ayam yang masih di pinggir jalan, dan kebanyakan pedagang-pedagang kategorinya masih UMKM. Walaupun sebenarnya UMKM itu tidak hanya sebatas itu aja, masih ada beberapa penjelasan yang menjelaskan bahwa mereka itu masih UMKM ya. Itu yang pertama. Kebanyakan ownernya masih turun untuk mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan operasional atau hal-hal yang berada di outletnya tersebut. Bedanya yang kedua, biasanya juga owner-owner atau pemilik dari usaha tersebut masih belanjanya bahkan sendiri. Tuh. Belanja ke pasar, belanja plastik, belanja kebutuhan-kebutuhan untuk si outlet itu masih dilakukan dengan sendiri. Gitu. Belum ada pegawai atau mungkin sudah ada pegawai tapi belum diturunkan untuk didelegasikan ke pegawai tersebut. Gitu. Nah kalau pengusaha beda nih. Kalau pengusaha biasanya ownernya sudah tidak turun, ownernya sudah turun, ketika turun pun paling mungkin kayak sebulan sekali atau sebulan 3 kali gitu kan. Dan karena mereka memang sudah memiliki orang-orang yang dipercaya untuk mengisi posisi-posisi yang ada di outlet tersebut gitu. Misalnya mereka telah memiliki supervisornya atau kepala cabangnya gitu ya. Terus mereka juga sudah ada orang-orang yang biasa untuk melakukan purchasing atau pembelian dari baik itu dari bahan baku maupun itu membeli plastik-plastik kebutuhan segala macam. Biasanya mereka sudah punya orang-orang kepercayaannya. Terus yang kedua, perbedaan dengan pedagang dengan bisnis atau pengusaha, mereka udah punya sistem nih. Kalau pengusaha, sistem yang dijalankan. Jadi gini, ketika si pengusaha itu tidak datang, tapi outletnya tetap buka. Nah, itu SOP atau standar operasional prosedur atau aturan-aturan itu sudah berjalan, sudah dibuat dan dijalankan oleh masing-masing karyawannya. Jadi ketika pengusahanya tidak datang pun running dari usahanya sudah bisa berjalan dengan sendirinya gitu. Sedangkan ketika kita bawa ke UMKM yang masih pedagang ya, tanda kutip ya, pedagang ketika ownernya tidak turun atau ketika ownernya sakit atau ownernya diharuskan untuk mudik atau pulang kampung gitu ya, kebanyakan usahanya pun tutup, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari, tergantung ownernya kapan pulangnya gitu. Nah itu yang benar-benar sangat membedakan antara pebisnis atau pengusaha dengan si pedagang ini gitu. Itu jadi tapi balik lagi dari kedua pilihan itu, mau jadi pedagang atau mau jadi pengusaha atau berbisnis, semua itu adalah pilihan dari kita sendiri gitu. Ketika kita merasa cukup, merasa bersyukur dengan kita sebagai pedagang, ya udah jalanin aja, nggak ada masalah gitu. Karena di setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya, pasti ada risikonya. Jadi kalau kita mau jadi pengusaha, ya kita harus siap untuk terus belajar sebagai pemilik usaha gitu. Tidak hanya
Karena jadi pengusaha itu tidak hanya memikirkan keuntungan, baik itu juga sebenarnya di pedagang juga seperti itu ya, tidak hanya memikirkan keuntungan, tapi ketika jadi pengusaha ada beban lebih yang akan kita tanggung selain cuman memikirkan keuntungan saja gitu. Karena jadi pengusaha tuh kita harus bikin sistemnya, kita harus memantau, kita harus bikin formulanya, formula bahan bakunya. Ini kita, let's say kita ngomongin tentang bisnis kuliner ya. Kita harus mikirin harga pokok produksinya, bahan bakunya berapa nih harganya, untuk satu porsi kira-kira habis bahan bakunya berapa. Jadi ketika ada fraud atau ada kecolongan atau ada terjadi sebuah misalnya bahan bakunya busuk atau dicuri sama karyawan sendiri atau gimana, itu kita udah tahu, dari formula itu kita bisa tahu, wah ini nggak bener nih, oh ini bener nih, gitu kita udah bisa tahu. Tugas sebagai pengusaha itu gitu. Jadi kita harus bikin sistem, bikin manajemennya, kita harus mengajarkan karyawan kita untuk bisa menjalankan yang tadinya kita jalanin nih sebagai kita sebagai pemilik usaha. Pas awal mulai kan pasti kita turun gunung dulu kan, kita ngurusin semuanya dulu gitu. Dan ketika kita mau naik level sebagai pengusaha, posisi yang kita tinggalkan ini harus diisi oleh orang-orang yang uh, memang qualified di situ. Nggak harus bayar mahal untuk mendapatkan orang qualified, kita bisa ngajarin dulu gitu. Tapi memang harus di orang yang tepat gitu. Itu kurang lebihnya. Jadi uh, beban sebagai pengusaha itu cukup berat, cukup banyak gitu ya. Tapi selama kita sebagai pemilik usaha mau belajar, mau mencari tahu, mau ngikut seminar misalnya gitu kan, atau ngobrol, masuk ke komunitas-komunitas bisnis, terus kita ngobrol sama teman-teman yang punya bisnis, walaupun tidak satu bidang gitu ya, saling tukar pikiran. Dari situ kita bisa merangkai puzzle si pengusaha ini gitu. Jadi pengusaha tuh kayak gimana sih, ini ada ngobrol sama ini, ambil baiknya masukin ke puzzle kita, ngobrol sama ini sistemnya gimana, masukin ke puzzle yang punya kita gitu. Jadi ntar lama-lama bakal kelihatan tuh gambaran secara utuhnya akan seperti apa gitu teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan atau kalau ada yang mau dikomentarin atau mau kasih masukan juga untuk channel ini, boleh tulis di komen di bawah. Kalau ada yang mau dibahas jangan lupa ya, nanti saya akan bahas di video-video selanjutnya. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Cari Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.